Menarik di kesempatan sore hari ini ada cerita menarik sebagai bekal. Pada suatu hari Rasul naik tangga. Jadi kalau misalkan Kang Samsuri ke Madinah kan ada ada mimbar, ya. Mimbar itu ada tangganya. Kemudian Rasul naik mimbar pertama, naik tangga pertama, kata Rasul amin. Kemudian naik mimbar kedua, amin. Naik mimbar ketiga, amin. Ini bukan kampanye, udah selesai. Ini bukan masih kampanye juga ini. Ya, ini bukan kampanye ya, sudah selesai dari sana. Ini kalau sebelum itu nggak boleh cerita begini, bisa diperot seorang ya. Jadi sekarang boleh kan udah selesai kampanyenya. Udah selesai ya, udah selesai. Jadi bilang amin. Sahabat bingung, ini ada apa Rasul? Kok bilang amin 3 kali? Ya, ada apa ini? Akhirnya wahai sahabatku, Rasul cerita. Edisi spesial Ramadan. Jangan lupa like. Bila di kesempatan sore hari ini bisa berkumpul bersama ini ya, kalau yang ahwatnya sudah terbiasa lihat 1, 2, 3 wajah kalian, tapi yang bapak-bapaknya baru kenal sih kelihatannya itu ya. Mudah-mudahan tidak asing ya, mudah-mudahan. Di kesempatan sore hari ini ada satu kisah yang menarik. Ketika itu seseorang sedang dicukur, ini sampai jam berapa saya kasih waktu? Kalau suka ngomong, suka lewat waktu biasanya itu. Kasihan yang sebelah saya tidak dapat ngomong nanti ya. Jam 5 Ustaz, jam 5 15 ya. Tenang, saya ada jam di sini. Ya. Kalau lupa diingetin ya. Siap. Suka lupa ingatan, nggak suka puasa seperti ini. Ada kisah menarik. Ada seseorang yang sedang dicukur. Yang namanya dicukur itu biasa ngobrol dengan tukang cukur. Dari mulai hal sepele sampai hal serius. Mohon izin berdiri ya. Paling tidak enak kalau lagi ngobrol sampai duduk, ya. Nah, itu nggak enak. Berdiri enak. Mantu yang di belakang tuh kata ada yang ngantuk seperti ini. Ya. Jadi sedang ngobrol dari hal yang sepele sampai serius. Sampai kemudian kata tukang cukur, saat ini saya tidak percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tukang cukur tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat, luar biasa nih Pak. Kata yang dicukur, buktinya apa? Buktinya Allah itu maha kaya. Tapi ternyata masih banyak orang miskin. Kalau Allah itu ada, Allah itu maha kaya, tentu tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Karena Allah maha kaya. Jangankan Allah, bapaknya kaya, pasti anaknya kaya. Dijamin itu. Kalau anaknya kaya, belum tentu bapaknya kaya. Betul ya? Tapi kalau seorang orang tuanya kaya, rata-rata anaknya kaya. Itu sudah biasa. Ini Allah maha segala-galanya, maha kuasa, maha kaya. Kok hamba ciptaannya? Kok banyak yang miskin? Kata tukang cukur, saya nggak percaya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah maha pengangkat penyakit. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengangkat penyakit. Tapi ternyata kalau Allah itu ada, nggak mungkin ada orang sakit. Apalagi setelah pemilu kemarin, banyak orang stres. Jadi kabar di semasa itu bertambah. Luar biasa pertambahan orang sakit jiwa setelah selesai pemilu. Nggak tercapai cita-citanya, sampai stres dia tuh gila. Itu bukan hal yang luar biasa di mana-mana ya. Sekarang rumah sakit tidak penuh rata-rata itu. Allah maha penyembuh penyakit. Kalau Allah itu ada, tentu tidak ada orang sakit. Itulah kata tukang cukur, bukan kata saya. Ini jangan sampai salah nih yang denger ya. Jangan sampai ngatur pendengarannya. Bukan kata saya, tapi kata tukang cukur. Akhirnya bingung yang dicukur, akhirnya keluar. Selesai dicukur, keluar. Setelah keluar dari tukang cukur, masuk lagi yang dicukur tadi. Mas, atau Kang, orang Garut, Kang, mulai saat ini saya tidak percaya adanya tukang cukur. Nggak mau kalah lah. Anak muda masa kalah sama orang tua? Ya ke saya. Masa, ya, nggak mau kalah. Barusan anak dicukur, saya kan ada. Pokoknya saya tidak percaya adanya tukang cukur. Mulai saat ini. Buktinya apa? Barusan saya keluar. Pas saya keluar, ada orang lewat. Rambutnya gimbal. Kok gimbal nggak? Ya kan? Setelah gimbal panjang.
Kalau tukang cukur itu ada, tentu tidak akan ada orang yang rambutnya panjang dan gimbal. Ini bukti tukang cukur itu nggak ada. Tukang cukur jauh, wahai mas, yang salah kan bukan saya mas. Coba yang tadi rambutnya gimbal panjang datang ke saya, minta dicukur. Tentu saya cukur mas, tapi karena dia hanya lewat di depan toko saya, di depan counter saya, dia tidak mampir, tidak mau dicukur, ya bagaimana sama saya mau cukur? Kalau dia mampir ke sini, datang ke sini, minta dicukur, saya cukur gratis. Yang salah siapa? Bukan tukang cukur kan? Bukan. Kenapa dia tidak mampir ke saya, minta kepada aku untuk dicukur, maka saya cukur. Kata pemuda tadi, wahai mas, bukan salahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masih banyak orang seperti itu? Kenapa tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan Ustaz, bukan sedang menyamakan tukang cukur dengan Allah. Allah tidak pernah sama dengan siapapun, tapi supaya mudah dipahami. Sehingga Allah mengingatkan di antara ayat Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187, maka ada ayat-ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan aku di dekat. Bahkan lebih dekat dari tali sandal dengan sandal yang dekat sekali. Urat leher dengan dekat sekali, luar biasa dekatnya Allah dengan hamba. Diteruskan ujibu da'wat idza da'ani. Aku mengabulkan setiap orang yang memohon, tetapi di ujungnya idza da'ani, ketika dia meminta kepadaku. Jadi Allah akan mengabulkan permohonan siapapun hambanya ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak tahu keinginan hambanya, tahu. Kang Samsuri maunya apa, Allah tahu. Semua di sini tahu Allah maunya apa, tahu semuanya. Tapi kenapa kok Allah diminta dulu? Allah yang mau, Allah yang mau seperti itu diminta dulu, minta dulu. Makanya Allah idza da'ani, ketika dia meminta kepadaku. Maka kesempatan ada beberapa hari menjelang Idul Fitri, ada 4 atau 5 hari, mungkin ada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kemungkinan Idul Fitri kita akan bersamaan Rabu, tidak berbeda antara Muhammadiyah NU. Ya, kemungkinan besar seperti itu karena bulan sudah tinggi dan derajat nanti itu. Rabu kemungkinan besar. Ada 4 hari lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang pulang kampung, jangan keenakan pulang kampung ketemu orang tua, ngobrol dengan orang tua, lupa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menolak orang hamba ketika berpuasa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengantar di kesempatan sore hari ini, ingatan kepada semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa kita Allah kabulkan. Cuma pengabulannya ada yang ketika di dunia cepat, ada yang lambat, ada yang ketika di dunia, bahkan ada pengabulan ketika di kelak nanti. Bahkan yang menarik, ada seseorang hamba ketika di kelak nanti, dia ketika di dunia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sejak berdoanya jarang dikabulkan ketika di dunia. Kebanyakan tidak dikabulkan. Kemudian dia meninggal dunia, kemudian di kelak nanti dia di sini. Dulu ketika di dunia kamu berdoa nih, doa kamu. Jadi semua yang diminta Allah berikan kepada hamba tadi. Maka hamba, ya Allah, kenapa kau kabulkan doaku ketika di dunia? Jadi orang tadi saja, orang yang berdoa tadi, dia menyesal ketika dari kelak nanti, ya Allah, kenapa kau kabulkan doaku ketika di dunia? Kenapa kau tahan saja? Nggak usah dikabulkan doaku ketika di dunia, cukup berilah ketika di hari kelak nanti. Jadi orang yang dikabulkan doanya ketika dia akan menyesal ketika kelak nanti yang dia terima tidak sebanyak doa yang dia kabulkan. Ulama dulu berdoa terobsesi bukan untuk dikabulkan. Sekali lagi, ulama dulu ketika berdoa terobsesi berdoa bukan untuk dikabulkan. Dia tidak perlu pengabulan. Dia terobsesi, dia ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu, hanya berdoa tok. Dia tidak ingin untuk dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin semua hadirat yang berbahagia, terutama anak-anak muda ya, masih muda semua ya. Luar biasa emang. Kasam Suri memang nggak salah milih itu, muda semuanya itu. Nggak ada yang tua. Ini yang tua cuma satu di depan sini. Yang tua cuma satu, ini setengah tua ini, belum nyampe tua setengah. Ya, luar biasa di Sigma ini emang kelompok anak muda kayaknya. Benar, kumpulan anak-anak muda, bukan kumpulan anak-anak tua. Ini bayangkan saya ketika dulu saya membangun sekolah,
semuanya anak muda. 93 saya membangun sekolah SDIT, semuanya hanya dewasa 10 anak muda semua. Ternyata luar biasa, dari anak muda tadi sekarang Ummul Qura menjadi punya tanah 4 hektar dengan murid sekian 1000 orang, guru sekarang pegawai sampai 500-an. Kami dulu hanya ber-7 atau ber-8 orang ketika pertama mendirikan sekolah. Semuanya anak muda, semua anak muda. Saya anak muda belum nikah, yang paling tua baru nikah. Ternyata dengan anak muda luar biasa anak muda itu. Mudah-mudahan sih masa depan semakin jaya, semakin besar, sebagaimana kanan-kanan kami dengan Ummul Qura, dari mulai nggak punya kelas, dari mulai murid 13 sekarang sudah di atas 2000 muridnya itu. Seperti itu awalnya dengan anak muda. Menarik, di kesempatan sore hari ini ada cerita menarik sebagai bekal. Pada suatu hari Rasul naik tangga. Jadi kalau misalkan Kang Samsuri ke Madinah kan ada mimbar, ya. Mimbar itu ada tangganya. Kemudian Rasul naik mimbar pertama, naik tangga pertama, kata Rasul amin. Kemudian naik mimbar kedua, amin. Naik mimbar ketiga, amin. Ini bukan kampanye, udah selesai. Ini bukan masih kampanye juga ini. Ya, ini bukan kampanye ya, sudah selesai dari sana. Ini kalau sebelum itu nggak boleh cerita begini, bisa diprotes orang ya. Jadi sekarang boleh, kan udah selesai kampanyenya. Udah selesai ya, udah selesai. Jadi bilang amin. Sahabat bingung, ini ada apa Rasul? Kok bilang amin 3 kali? Ya, ada apa ini? Akhirnya, wahai sahabatku, Rasul cerita. Ketika aku naik tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, celaka siapa saja yang ditinggalkan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosanya. Kata Rasul, amin. Ini yang pertama. Jadi celaka siapa saja yang ketika Ramadan meninggalkan, Allah tidak mengampuni dosanya. Pada kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan iman, dengan hitung-hitungan, ya kan? Selesai Ramadan semuanya dosanya dihapuskan. Bahkan sebagaimana ini baru dilakukan, sementara orang ini nggak diampuni dosanya. Bahkan bukan hanya puasa, man qoma imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat tarawih dengan iman dan hitung-hitungan, selesai taraweh, kata taraweh hanya Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dua ini bisa mengampuni dosa manusia yang berpuasa, sementara orang ini ketika mendengar Ramadan tidak ampuni dosanya. Ini celaka luar biasa, celaka. Siapa yang celaka? Tentu mereka yang tidak berpuasa. Padahal kata Rasul SAW, 1 hari saja tidak berpuasa, seumur hidup mengganti puasa tidak akan terbayarkan. Sehari tidak puasa tanpa alasan. Mudah-mudahan pegawai pasar semua yang berpuasa ya. Kasar jadi cek nanti. Awal enggak, yang itu kan karena ada alasan. Ini ya hati-hati Kang Samsuri dicek ya nanti ya pegawainya, hati-hati sekali, terutama yang di lapangan. Ini mohon maaf Kang Samsuri ya, ini karena murid saya harus diingatkan. Ya hati-hati pegawai di lapangan, jangan mentang-mentang capek masang rumput kemudian dengan bebas makan rumput, hati-hati itu. Ini makan rumput, Anda kan cuma makan rumput doang gitu. Itu udah nggak enak dimakan lagi saking laparnya. Hati-hati pegawai lapangan. Kenapa? Karena tidak ada alasan tadi. Kalau masang rumput tidak berat kali ya. Saya belum pernah masang rumput soalnya. Ringan kali lah, dia suruh cerita yang pasang rumput, kayaknya ringan Pak ya pasang rumputnya, cuma gelar-gelar doang kan, pasang rem, gelar-gelar, jadi selesai gitu kan, kita pasang rumput kelihatannya ya, nggak berat kan ya, nggak berat kayaknya, kata Pak Samsuri nggak berat katanya, maksudnya cuma gitu-gitu doang, selesai sudah. Nah ini hati-hati yang di lapangan, sehari tidak berpuasa, maka seumur hidup dia menggantikan puasanya. Itulah orang-orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu, celaka. Nah kalau bulan puasa saja kok dosanya tidak diampuni, bagaimana di luar bulan puasa? Susah. Oleh karena itu pesan ada waktu 4 hari lagi kepada semuanya, pesan doanya jangan sampai lupa. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian doa yang kedua adalah pertemukan kembali dengan puasa tahun depan. Itu jangan lupa. Sehingga jangan sampai meninggal setelah puasa ini. Ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya tidak berdoa ketemu dengan puasa tahun depan, siap-siap meninggal setelah puasa nanti. Ya, siap-siap ya. Semuanya nih Pia juga sama ya. Nanti siap-siap meninggal kalau berdoa untuk ketemu tahun depan nanti ya. Gitu ya. Siapa lagi tuh? Adinda ya. Dinda siap-siap nanti kalau berdoa untuk bertemu tahun depan nanti.
Siap. Jadi maka jangan lupa supaya tidak menikah setelah puasa, karena puasa doanya akan terkabulkan dua hal. Yang pertama adalah minta ampun, yang kedua adalah minta apa? Minta untuk disampaikan kepada bulan Ramadan tahun depan. Yang ketiga minta gaji ke pasar. Itu jangan sampai lupa. Ini jangan sampai lupa minta gaji buat pulang kampung ya. Jangan sampai dulu minta gaji ke pasar itu ya. Udah lewat ya. Ada yang lain nanti. Gaji ke-14 nanti. Tenang aja. Gaji ke-14 luar biasa. Atau 15. Oleh gaji 14, 15, 16. Doakan saja ya. Ke depan ada gaji 14, 15, 16, 17 sampai gaji ke-20 begitu. Luar biasa itu ya. Itu amin yang pertama. Yang kedua, apa amin yang kedua? Nah ini, ya. Kata Jibril, celaka bagi siapa saja yang dia masih ditunggu sama orang tuanya, yang sudah sepuh, salah satu atau di antara keduanya, tetapi tidak mendapatkan surga dari orang tuanya. Ini yang paling celaka. Dia pasang suri orang tua sudah sepuh. Satunya lagi ya, celaka Mas Samsuri kalau sampai tidak punya surga karena orang tuanya ada. Celaka. Kenapa? Menarik sekali. Ini lihat, ada kisah menarik. Ada seorang anak ketika itu merawat ibunya. Ketika itu panas ibunya, demam, dibawa ke rumah sakit, ke klinik. Setelah sampai di klinik, apa yang terjadi? Itu anaknya diludahi mukanya. Pernah nggak diludahi? Belum pernah ya? Belum pernah, saya yakin belum pernah. Belum pernah lah, walaupun belum pernah. Belum pernah kan Bu ya? Pernah. Diludahi. Apa yang terjadi? Tidak marah, dengan senyum dia usap wajahnya tadi. Selesai usap, dengan senyum dia mengusapnya. Kemudian setelah selesai diludahi, maka diperiksa ibunya tadi. Selesai diperiksa, diobati, kemudian ngobrol dokter dengan si anak tadi. Sudah berapa lama Anda merawat ibu Anda? Jawabannya, sudah 20 tahun saya merawat dia. Kemudian kata dokter, kenapa tidak Anda masukkan ke rumah sakit jiwa saja ibu Anda? Rupanya ibunya selama 20 tahun sudah sakit jiwa, sudah gila. Dia rawat 20 tahun, bukan sehari dua hari, bukan setahun 20 tahun anak yang merawat ibunya yang sudah gila. Kebayang nggak? Bayangin aja tuh ya. Bayang nggak? Nah kebayang ya. Saya juga tidak kebayang merawat 20 tahun ibu yang sudah gila. Bagaimana perasaannya? Apa jawab? Wahai dokter, bagaimana mungkin aku serahkan ibu saya ke rumah sakit jiwa? Ibu saya inilah sebagai pintu untuk bisa masuk surga. Bayangkan jawaban anak. Yang dirawat bukan ibu yang normal, ibu yang gila, dia 20 tahun. Ketika disuruh masuk rumah sakit, dia jawaban bagaimana mungkin aku berikan ke rumah sakit jiwa, dia adalah pintu surga buat aku, pintu surga. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hadir semuanya, anak muda semua yang masih punya ibu bapaknya, nanti pulang kampung tolong jangan lupa. Ya pulang kampung ke rumah masing-masing, bukan karena berpoya-poya, bukan karena mengenang masa kecil, tapi mau bertemu dengan orang tuanya. Ingat, bertemu dengan orang tuanya, luar biasa. Apalagi keduanya sudah usia sepuh, maka jadikan dia menjadi pintu surga untuk bisa bersama. Luar biasa. Oleh karena itu pesan kedua, jangan dilupakan orang tua. Yang berikutnya orang tua, ingat, sesalah apapun orang tua kepada kita, kita tidak boleh marah. Ingat ya, perbuatan apapun yang dikerjakan orang tua kepada kita, sekali-kali tidak boleh marah. Melotot juga nggak boleh. Buang muka juga tidak boleh. Karena kalau buang muka kita cuma satu. Mau dibuang muka kita. Nah, habis muka kita dibuang nanti ya. Jadi nggak boleh buang muka, nggak boleh. Kenapa? Kita harus berkata baik, walaupun bagaimana kelakuan ibu kita, bapak kita kepada kita. Mana dalilnya? Wala taqul lahum uff, mengatakan saja tidak boleh ke orang tua. Ingat, nanti ketika pulang ke rumah, ya, pia, mama ya itu nggak boleh. Lia, mama, nggak tahu kau gitu, nggak tahu saya lagi capek, gitu, itu nggak boleh. Ingat ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai mengatakan perkataan yang lain, itu anak durhaka.
Jangankan orang tua kita muslim, seandainya orang tua kita mengajak kita masuk kafir, udah kamu masuk aja pindah agama kafir, udah kamu mau Islam lagi, rugi kamu, miskin terus, gitu bahasanya. Misalkan seperti orang tuanya, ingat kata Allah, tetap kita tolak, tetapi ingat kita tolak, jangan ikut. Tapi apa kata Allah? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun orang tua kita ngajak kekafiran kepada kita, ya, kita nggak boleh berlaku kasar. Maka kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka pergauli orang tua kita dengan pergaulan yang baik. Lihat, apalagi orang tua kita tidak pernah mengajak kekafiran kepada kita. Sekalipun orang tua kita mengajak kekafiran, kita nggak boleh melotot, tidak boleh marah. Siapa yang suka marah ke orang tuanya? Biasa perempuan nggak jauh dari itu, laki-laki nggak jauh beda. Ini perempuan biasanya bentar-bentar, ya, hati-hati. Kemudian lihat peristiwa lainnya, Fir'aun. Ingat? Ketika Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, maka Allah menyuruh kepada Nabi Musa, wahai Musa, datangi Fir'aun. Tapi ingat dengan kata-kata yang lembut. Lihat, Fir'aun musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika menyuruh Nabi Musa untuk tolong dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun. Kenapa tidak boleh berkata kasar? Karena Fir'aun adalah bapak angkatnya Nabi Musa alaih, bukan bapak kandung, hanya bapak angkat yang merawat Fir'aun dari sejak bayi sampai jadi Nabi. Fir'aun yang merawat. Maka ketika Fir'aun berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Musa tidak boleh berlaku kasar kepada Fir'aun. Bayangkan, alasan mana lagi seorang anak, Allah sudah menutup habis-habisan ke seluruh anak-anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, walaupun perlakuan orang tua apa saja kepada kita. Ingat ya, Allah sudah menutup rapat-rapat untuk seorang anak menyakiti kedua orang tuanya. Mari kita lihat legenda Marin Kundang, ya, itu yang rugi ibunya. Coba doanya jadi emas, itu menguntungkan. Saya doanya jadi batu, sudah anak hilang jadi batu, jadi nggak ada yang dimanfaatkan. Coba kalau doanya jadi emas, anak hilang masih ada emas, itu salah doa itu orang tua, ya. Jadi jangan sampai salah doa, ya. Itu ibunya Marin Kundang adalah ibu yang rugi. Anak hilang tapi jadi batu, duit nggak dapat duit itu, coba jadi emas luar biasa, itu salah doa, ya, salah doa. Tapi karena kisah saja. Tapi ingat, doa ibu itu bakal terkabul, bakal dia akan sampai lupa di Idul Fitri nanti. Ada kisah menarik. Ketika itu si ibunya bagi Jurej sedang sholat. Kata Jurej, ibu atau sholat? Milih sholat Jurej. Jurej ini ulama besar, waliullah, doanya Allah kabulkan. Yang kedua, Jurej, yang udah kesal. Yang pertama kan agak Jurej sholat, Jurej udah mulai dekat kesal ibunya nih, ya. Kata Jurej, sholat atau ibu. Yang ketiga, Jurej, ibu kepanjang lagi, ibunya udah kesal sekali itu. Kan mama kalau sudah manggil kenceng itu. Kata ibunya, Jurej, ibu atau sholat? Maka Jurej meneruskan sholat. Apa? Maka ibunya, ya Allah, Jurej jangan mati dulu sebelum mendapat fitnah yang besar. Itu kisahnya cukup panjang, tapi saya tidak cerita panjang kalau kita terbatas. Ternyata di akhir kemudian Jurej mendapat fitnah yang luar biasa besar. Sebagaimana doa ibunya. Pada Jurej adalah waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata doanya terkalahkan dengan doa ibunya. Oleh karena itu kepada semua yang masih punya bapak, punya ibu, apalagi punya ibu, maka doa yang paling utama, tidak usah jauh-jauh datang ke kiai, datang jauh ke kuburan, datang ke wali-wali, maka datangi ibunya. Doa seorang ibu melebihi doa waliullah. Ya, doa seorang ibu, bapak melebihi doanya wali. Mau apa? Silakan minta kepada ibu. Silakan minta. Gak usah jauh-jauh. Kenapa? Doanya tidak pernah Allah tolak ketika berdoa kepada anak-anak. Maka hati-hati kepada semua, ya. Ini semua yang masih muda-muda, yang masih punya ibu bapak, jangan jauh-jauh minta doa. Nanti pulang ke sana minta doanya, ya Allah, Pak, minta doanya supaya cepat nikah, gitu. Ya, yang belum pada nikah, yang jomblo-jomblo gitu, ya. Minta doa mau nikah gitu, ya. Nanti udah satu berapa lagi tuh nanti, ya. Nanti mudah-mudahan, ya, jangan jomblo terus, ya.
Lia, siapa lagi tuh Dina, yang paling tua kayaknya, siapa lagi tuh? Hah? Dia mau nikah ya? Mau nikah, gitu kan ya. Oh, tanggal 21, luar biasa. Jangan lupa ya, pulang kampung jangan lupa pesan doanya apa? Cepat minta nikah, itu jangan sampai lupa itu doanya. Ya mudah-mudahan. Pak Samsuri punya cucu banyak soalnya tuh. Ini kan sekarang belum punya cucu ya. Nanti kalau semuanya menikah, punya anak, ini punya masih dapat cucunya banyak nanti. Nah, jadi luar biasa ketika lebaran nanti ya, tolong minta doa kepada orang tua. Berbahagialah yang punya orang tuanya. Silakan pulang kampung. Ya, jadi kalau sekarang bisa kena punya ongkos ketika pulang kampung gak usah hitung-hitungan. Usah. Kenapa nggak hitung-hitungan? Orang tua kita ketika membesarkan kita juga tidak pernah hitung-hitungan. Nggak pernah hitung-hitungan kepada kita anak. Maka ketika nanti pulang kampung jangan suka hitung-hitungan. Ya, jangan hitung-hitungan. Jangan sampai naik kereta dari Bogor ke Jakarta berapa. Nanti dari Jakarta ke Tanah Abang berapa, Tanah Abang ke Maja berapa, dihitung itu orang Maja itu berapa habis. Mana orang Maja? Ada orang Maja ya? Ah, itu orang Maja sono tuh ya. Dihitung aja nanti pulangnya berapa, nggak jadi pulang. Bahaya tuh seperti itu. Jangan sampai nggak jadi pulang gara-gara hitung-hitung apa, padahal yang paling banyak dapat apa? Dapat apa bulan namanya tuh? Dapat apa? Bonus. Itu yang paling banyak tuh. Dapat bonus tuh ya, luar biasa. Jangan sampai nggak pulang kampung ya. Kita hati-hati. Jadi yang kedua orangnya sekali, ibu orang tuanya masih ada, apalagi sudah sepuh atau salah satunya ada tapi tidak mendapatkan surga dari orang tuanya. Kang Samsuri masih punya ibu, berbahagialah, minta doanya. Luar biasa, surga ada di ibunya. Surga. Sampai Allah mengatakan, ridullah fi ridul walidain. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka benci Allah juga tergantung bencinya orang tua. Tidak ada seorang anak masuk surga tanpa ridho orang tua. Mau sebanyak apapun ibadah seorang anak, Mas Samsuri hajinya berapa kali? Umrohnya berapa kali? Ya, infaknya jangan ditanya, berberan, bersana, bersini, bersitu gitu. Bersatu, bersama, pokoknya pokoknya berberan aja. Tapi tidak mendapati ridho orang tuanya, jangan mengharapkan surga. Ingat ya, surga itu hanya Allah berikan ketika orang tuanya ridho, terutama ibu. Ya, terutama ibu. Kalau bapak itu cuek biasanya. Tapi kalau ibu itu biasanya orang yang mudah tersakiti. Makanya hati-hati dengan perempuan ya, hati-hati dengan perempuan. Mudah tersakiti perempuan tadi. Makanya hati-hati dengan perempuan tadi ya, mudah tersakiti. Itu ya doa yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Aminnya, celaka bagi siapa saja yang ketika disebutkan namamu tapi dia tidak membaca sholawat kepada engkau. Ini celaka yang ketiga, ini yang terkadang dianggap remeh. Kita lagi baca, ada nama Muhammad, kita nggak baca sholawat, hati-hati celaka bagi siapa saja. Ketika Rasul disebut namanya, ketika oleh penceramah, tidak baca sholawat, hati-hati celaka. Celaka yang ketiga adalah ketika nama Rasul disebut namanya, orang tadi tidak membacakan sholawat, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan sampai lupa. Kenapa? Orang-orang yang tidak membaca sholawat kepada Rasul ketika ya disebut namanya, maka celaka dia. Tetapi ketika dia membaca sholawat kepada Rasulullah, maka apa? Yang jawabnya Allah langsung. Jadi barang siapa seorang hamba membaca salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku jawab salawatnya 10 kali lipat. Jadi kalau kita ingin dijawab Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan kita baca salawat. Oleh karena itu 3 doa inilah yang dijawabkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang doanya malaikat, yang mengaminnya Rasul. Bagaimana mungkin doanya tidak dikabulkan? Mudah-mudahan jangan sampai lupa yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah ketika Ramadan lewat, Allah tidak mengampuni dosanya, celaka bagi orang tadi. Yang kedua, orang tuanya masih ada, apalagi sudah sepuh, tetapi tidak mendapatkan surga dari orang tuanya, maka celaka dia. Yang ketiga adalah orang yang ketika disebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak membaca salawat kepadanya. Di penghujung ini, karena sebentar lagi mau mudik, ya selamat berpulang kampung. Semua kita ini suatu saat akan mudik. Yang paling enak ketika mudik kalau kita bertemu dengan orang tua kita, itu yang paling bahagia sekali. Apalagi punya duit, lebih bahagia lagi. Ya pesannya, ya betul kan? Apalagi punya
punya duit misalnya, lebih bahagia lagi, luar biasa. Bawa oleh-oleh orang tua ketika pulang, jangan lupa itu oleh-oleh orang tua, bahagia. Tapi yang paling tidak bahagia adalah ketika pulang kampung ternyata tidak ketemu orang tua karena salah jalan. Itu yang paling rugi. Ya, jalannya salah, tidak ketemu orang tua, luar biasa, rugi rasanya. Ya, rugi. Oleh karena itu jangan sampai salah kampung ketika pulang nanti. Tentu kita baru akan bahagia ketemu orang tua kalau kita tadi ya kita punya bekal dan sebagainya, kita bahagia. Kalau kita pulang kampung nggak bawa apa-apa, kayaknya tuh ditanya, kamu kerja di sana pulangnya bawa apaan? Itu ditanya nggak? Ditanya ya. Ditanya bawa mobil, bawa apa gitu ya. Luar biasa kan, bahagia Pak Samsuri pulang kemana? Ke rumah orang tuanya bawa mobil. Bapak punya nyetir mobil? Nyetir mobil ya, nyetir mobil. Nanti kemana lagi ke Tangerang? Oh bahagia, dulu Pak Samsuri nggak punya mobil, kalau aja nggak punya. Tuh ya, masih itu asa pulang pergi itu kan ya. Wah punya motor kuning ya, yang kuning motornya ada, motor kenangan yang kuning gitu, motor kenangan asal ke rumah pakai motor kuning gitu kan ya. Sekarang motor kuning nggak dipakai lagi, nggak aku kayaknya, Mas. Udah dijual ya, oh udah dijual, nggak perlu katanya motor, padahal itu motor kenangan, harusnya jangan dijual Mas. Itu motor perjuangan itu ke rumah. Masih ingat ketika Pak Samsuri harus jual surat kondangan, masih ingat saya itu ketika pas ke rumahnya itu lagi nyari surat kondangan, kayak itu ya, rumah kontrakan ya. Di kontrakan itulah perjalanan Mas Samsuri dari mulai susahnya itu ya, luar biasa. Sekarang kalau berikan keberkahan rezekinya mungkin di rumput ya, tiap hari bisa makan rumput aja, luar biasa. Nah, makanya ini orang kuat luar biasa, makanannya rumput ya, ketika makanannya rumput itu semuanya makan rumput, luar biasa. Ini orang-orang kuat di sini, ini semua orang-orang kuat semua ini ya, makanya rumput semuanya tuh kuat semua, luar biasa ya. Rumput bukan sembarang rumput, luar biasa. Tinggal nunggu lebaran haji aja nanti itu pada gede-gede itu makanya rumput ya. Tinggal nunggu lebaran haji nanti yang makan rumput dikorbankan nanti. Punten ya. Jadi sekali lagi selamat pulang kampung ya, bertemu orang tua itu yang paling berbahagia. Kalau pulang kampung saja ketemu orang tua bahagia luar biasa. Bagaimana kalau kita kelak nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita pulang ke akhirat, itulah kampung kita adalah akhirat. Ingat, di dunia kita semuanya ngontrak. Ingat ya, di dunia kita semuanya ngontrak. Tidak ada kita sekarang adalah ngontrak. Semuanya ngontrak. Suatu saat kita akan pulang kepada kampungnya abadi, itu kampung akhirat nanti itu. Kalau pulang kampung akhirat, kita tidak bertemu dengan Allah, kita akan rugi sekali. Sampai kemudian orang-orang surga tadi bahkan dikisahkan yang ingat orang yang paling terakhir masuk surga, ceritanya panjang. Ketika itu orang ini adalah orang yang terakhir masuk surga, karena setelah orang ini masuk surga, pintu neraka ditutup, pintu surga ditutup, tidak ada lagi mutasi. Ya, sebelum orang ini masuk surga, itu ada mutasi dari neraka ke surga. Gitu, itu surga nggak ada, neraka ke surga, mutasi ke sana. Ini orang terakhir. Ketika sudah masuk surga apa? Ya Allah, tidak ada orang yang paling bahagia hari ini kecuali saya. Tidak ada orang yang paling menguntungkan kecuali itu orang yang paling terakhir masuk surga. Bagaimana dengan yang duluan? Dia lupa, dia itu terakhir. Tapi dia kata tidak ada yang paling untung adalah dia. Kemudian suatu saat semua manusia surga dikumpul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai penduduk surga, bagaimana sekarang kamu? Wah luar biasa ya Allah, surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibayangkan. Jadi Mas Samsuri jangan bermimpi ya, nanti di surga itu buka lagi apa sintetisnya, mual. Jangan coba-coba ya, cita-cita nanti kalau masuk surga buka di sana lagi nggak akan laku ya, nggak akan laku. Jangan coba cita-cita di sana ya. Lalu selebihnya jangan, di sana nggak laku. Orang sudah kumpulkan, bagaimana semua luar biasa ya Allah, nggak bisa dibayangkan surga itu. Makan, tinggal makan apa yang diinginkan, semua serba ada, nggak ada istilah masak dan sebagainya. Itulah surga. Nikmat luar biasa surga itu. Mau apa yang kita inginkan, maka ada di hadapan kita. Nikmat luar biasa. Pokoknya nggak terbayangkan. Kemudian kata Allah, wahai penduduk surga, mau nggak aku perlihatkan nikmat yang lebih dari itu semuanya? Orang surga